Bab 144 sampai 145. Terjebak jadi istri simpanan. Alia merasa sepi tidak ada Tristan. Ia ingin duduk di depan televisi ruang tamu, namun ada Mama Saras di sana. Alia bukan tidak mau duduk bersama mertuanya. Ia justru takut ibu mertuanya enggan duduk dengannya dan berakhir marah. Alia menghela nafas. Ia mengusap-usap perutnya lalu memutuskan untuk pergi ke kamar. Sayangnya Alia lupa jika di sebelahnya ada meja. Ia tidak terlalu fokus dan menabrak meja itu sampai vas bunganya terjatuh dan pecah. Au, ringis Alia memegangi perutnya. Suara Alia disertai suara pecahan kaca membuat beberapa pelayan datang. Bahkan Mama Saras juga. Wanita itu bangkit dari duduknya lalu mendekati Alia yang masih meringis kesakitan bercampur terkejut. "Nona, Anda tidak apa-apa?" tanya pelayan di rumah itu. Kepala Alia mengangguk. Ia lalu melirik ibu mertuanya yang menatapnya dengan tajam. "Kau ini ceroboh atau bagaimana, ah? Sejak pagi tidak henti membuat kegaduhan. Kau tidak suka aku di sini?" tanya Mama Saras dengan jutek. "Bukan gitu, Ma. Aku tadi tidak fokus makanya sampai menabrak meja," jawab Alia menjelaskan. "Halah, lihat saja kamu. Saya akan mengadu pada Tristan bahwa kau ceroboh," sahut Mama Saras lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Alia hendak memanggil ibu mertuanya, namun ia urungkan. Ia merasa tidak enak sudah mengganggu waktu santai ibu mertuanya. Alia menghela nafas. Ia menatap asisten rumah tangga yang ada di sana. Alia pun melangkahkan kakinya menuju kamarnya sendiri. Entah mengapa hari ini ia benar-benar sangat ceroboh. Kejadian tadi pagi dan sekarang ini. Sementara itu di kamar, Mama Saras melihat suaminya sedang bersantai sambil menyaksikan televisi. "Kenapa, Ma?" tanya Papa Jaya. Menantu yang kebanggakan itu, dia benar-benar ceroboh. Masa meja saja ditabrak, jawab Mama Saras. Tangan wanita itu mengambil ponselnya di atas nagas. "Lalu Alia bagaimana? Dan Mama mau menelpon siapa?" tanya Papa Jaya. Mama Saras menatap suaminya. "Alia baik-baik saja. Mama mau menelpon Tristan dan memberitahu bahwa istrinya itu sangat ceroboh," jawab Mama Saras sewot. Mendengar penuturan sang istri, Papa Jaya tersenyum. "Mama mulai peduli pada Alia?" tanya Papa Jaya. "Apaan sih, Pak? Ndak akan mungkin Mama peduli," jawab Mama Saras ketus. Mama Saras meletakkan ponselnya kembali. Ia ikut merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan memilih untuk tidur saja. Papa Jaya menatap punggung istrinya. Ia tahu bahwa istrinya itu sebenarnya orang baik. Hanya saja ia butuh waktu untuk belajar mengenal Alia. Papa Jaya mematikan televisi. Ia juga ikut tidur di siang seperti ini. Seperti istrinya, daripada menonton televisi terus-menerus. Sedangkan Alia di dalam kamarnya, ia duduk di pinggir ranjang sambil mengusap-usap perutnya. Tiba-tiba ponsel miliknya berdering. Alia segera mengangkat panggilan itu dan melihat ternyata itu dari kakaknya. "Halo, Kak," sapa Alia membuka pembicaraan. "Alia sedang apa?" "Duduk saja," jawab Alia sedikit sedih. "Kenapa suaramu begitu? Sedang apa masalah dengan Tristan?" Firda terengah khawatir mendengar Alia yang sedih. Namun sebagai kakak ia tidak bisa ikut campur. "Bukankah aku dan Mas Tristan baik-baik saja?" jawab Alia. Firda lega di sana. Ternyata apa yang ditakutkan tidak benar. Lalu kenapa? Alia memilih untuk tidak bercerita pada kakaknya. Lagi pula ini masalah di dalam rumah tangganya. Alia tidak akan menceritakan sikap ibu mertuanya, meski pada kakaknya sekalipun. "Bagaimana kabar Fadi?" tanya Alia.
Dia sudah bisa berjalan normal dan pergi ke kantor. Hanya satu yang kurang, dan kau pasti tahu. Ini gantian suara Firda yang sedih, dan Alia tahu alasannya. Tentu restu papanya Fade yang belum kakaknya dapatkan sampai hari ini. Kak, bagaimana jika kita jalan-jalan ke mall? Kita ajak Aira juga. Anggaplah sebagai refreshing. Ajak Alia. Firda terdengar setuju, dan panggilan pun diakhiri karena Firda yang harus melakukan sesuatu. Alia menatap ponselnya yang mendapatkan banyak pesan dari suaminya. Alia tersenyum. Tristan selalu bisa membuatnya bahagia. Sayang, aku kangen, tulis Tristan dengan nama kontak bos suami di ponsel Alia. Alia lekas membalasnya. Ia tentu tidak membalas dengan kata-kata manis, melainkan kata-kata yang pedas. Malam hari ini rumah Tristan tanpa pasangan suami istri itu dengan orang tua mereka tengah makan bersama. Kondisi Papa Jaya sedikit lebih baik dan bisa bangkit dari kursi roda sehingga makan bersama di meja makan. Malam ini Alia yang memasak. Ia bahkan memasak makanan kesukaan ibu mertuanya. Dari mana Alia tahu? Jawabannya adalah Tristan. Wah, Bibi, enak sekali ayam ricanya, ucap Mama Saras. Mama Saras tentu belum tahu jika yang memasak adalah Alia, sehingga yang dipuji adalah Bibi. Bukan saya, Nyonya besar. Nona Alia yang memasak, kata Bibi memberitahu. Mama Saras selalu menatap Alia yang tersenyum. Ia mendengus selalu lanjut makan tanpa berkata apapun. Alia spesial memasak untuk Mama. Dia bilang sebagai permintaan maaf. Aku tidak akan tahu maaf dalam hal apa, ucap Tristan memberitahu. Jelas karena dia ceroboh. Dia itu tadi menabrak meja. Untung saja vas bunganya tidak menimpa kakinya, balas Mama Saras ketus. Alia menatap suaminya. Ia belum cerita soal ini kepada suaminya dan ia takut Tristan akan marah. Kenapa nggak bilang, sayang? Tanya Tristan khawatir. Aku nggak apa-apa kok, Mas, jawab Alia tersenyum manis. Papa Jaya tersenyum. Lain kali hati-hati ya, Nak. Kandungan kamu sudah besar. Papa saja lelah melihat kamu, tutur Papa Jaya. Dia ini tidak akan bisa hati-hati. Besok bawa dia ke rumah sakit. Takut terjadi sesuatu pada anak kamu, Tristan, ucap Mama Saras. Dan kamu, besok nggak usah sok-sokan masak. Kamu kira bagus begini? Kalau hamil besar tuh olahraga, bukan mengerjakan pekerjaan rumah, tambah Mama Saras pada Alia. Mama Saras sudah menyelesaikan makan malamnya. Ia pun beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkan semuanya. Ucapan Mama Saras tadi dianggap sebuah rasa peduli oleh Alia. Mama Saras bahkan menyuruh suaminya untuk mengajaknya ke dokter. Aku senang banget dengar Mama bicara seperti tadi, ucap Alia pelan. Tristan mengusap punggung sang istri. Aku tahu maksud kamu. Aku juga tahu maksud Mama, balas Tristan tidak kalah tersenyum. Baba Jaya hanya bisa memperhatikan dengan perasaan senang. Ia merasa ikut bahagia melihat putranya bahagia. Melihat Tristan seketika mengingatkan dirinya pada seseorang. Seorang gadis mungil yang menghilang dan tidak ada kabar sampai hari ini. Di mana kamu, Nak? Batin Baba Jaya sedih. Bab 145. Mondi kebingungan melihat istrinya lebih banyak diam dari biasanya. Dan saja bertanya, Aira akan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Mondi tentu tidak akan percaya begitu saja. Ia kembali melontarkan pertanyaan pada istri kecilnya itu. Kamu mau jawab aku atau aku cari tahu sendiri, sayang? Tanya Mondi berlembut. Aira menatap suaminya. Aira paham sekali dengan nada bicara Mondi.
Suara yang begitu rendah menandakan jika kesabaran pria itu mulai habis. Aira menekuk wajahnya. Ia bangkit dari duduknya lalu beralih duduk di atas pangkuan suaminya dengan posisi saling berhadapan. Baju pendek yang Aira kenakan membuat paha wanita mungil itu terekspos. Jangan lupa tangannya mengalung dengan sempurna di leher Mondi. Mondi menatap istrinya. Walau ia sudah mulai tergoda, namun ia harus mendapatkan jawaban atas pertanyaan dulu. "Jawab pertanyaanku dulu, sayang," pinta Mondi dengan suara semakin rendah. Aira menunduk. Ia mencium bibir suaminya sebentar, lalu memeluk pria itu dengan erat. "Aku mau pulang ke kampung, Mas. Aku mau bicara sama keluargaku. Aku nggak bisa terus diam saat mereka terus meminta uang sama kamu," ucap Aira dengan posisi masih memeluk suaminya. Mondi tersenyum manis. Jadi ini alasan istrinya lebih banyak diam. Aira memikirkan soal dirinya yang terus saja diminta uang oleh mertuanya. "Sayang, aku nggak masalah soal uangnya. Asal kamu bisa hidup tenang sama aku, biarkan saja," balas Mondi mengusap-usap punggung sang istri. Aira melepaskan pelukannya. Ia menatap Mondi dengan tatapan tidak setuju. "Enggak, pokoknya aku enggak mau. Aku harus bicara sama mereka," timpal Aira. Mondi menangkup wajah cantik istrinya. Ia menganggukkan kepalanya. Mondi sejujurnya tidak masalah dengan uang, namun ia tidak mau istrinya sedih. "Baiklah, aku antar kamu besok ya," ucap Mondi lembut. Aira ikut menanggup wajah suaminya. Ia kembali mencium bibir suaminya. Ia menghisap dan menggigit bibir itu seperti yang biasa Mondi lakukan. Mondi yang sejak tadi sudah menahan lantas segera menggendong tubuh mungil itu. Ia merepakkan dengan hati-hati lalu membuka gaun tidur berbahan satin dengan asal. Malam itu, Mondi dan Aira kembali merengkuh kenikmatan bersama seperti malam sebelumnya. Akhir-akhir ini, gairah Aira mudah sekali muncul. Bahkan saat melihat Mondi keluar kamar mandi tanpa pakaian, ia sudah tergoda. Dan malam ini juga, niatnya ingin bicara saja, tapi suara suaminya yang rendah dan lembut malah membuatnya merinding dan menginginkan sentuhan. Seperti yang Mondi katakan semalam, ia akan mengantar istrinya pulang ke kampung halamannya. Mondi tidak akan membiarkan istrinya pulang seorang diri. Ia sangat mengenal keluarga istrinya yang selalu berlaku seenaknya pada Aira. Sampai di sana, Aira tidak disambut baik oleh keluarganya. Berbeda dengan Mondi yang sangat disanjung sebagai menantu. "Nak Mondi, ayo silakan duduk. Biar Aira yang disiapkan minumannya ya," tutur ibu Aira dengan penuh senyuman. Aira menatap ibunya dengan alis yang bergelombang, yang merasa aneh dan heran. Bagaimana bisa ibunya berkata begitu saja juga baru saja sampai? "Saya tidak perlu minum, Bu. Lagi pula seharusnya saya dan istri saya dibuatkan minum oleh orang rumah. Bukan istri saya yang membuatkannya," ucap Mondi tanpa senyuman di wajahnya. Aira menatap Mondi. Ia memegang tangan suaminya lalu tersenyum. Mama Aira tampak kesal mendengar menantunya membela Aira. Ia dengan terpaksa meminta Ayu yang membuat minuman. Ayu mendengus. Ia pun membuatkan minum untuk adik dan adik iparnya dengan terpaksa. "Ada apa kalian ke sini? Aira tidak membuat masalah kan?" tanya bapak Aira. Aira menatap bapaknya. Ia sudah tahu bahwa kalimat inilah yang pertama kali keluar dari mulut ayahnya. "Aira tidak pernah merepotkan saya, sekalipun saya memintanya untuk merepotkan saya," jawab Mondi tanpa ekspresi. "Lalu untuk apa kalian ke sini? Apa Aira mau maki-maki ibu lagi seperti kemarin?" tanya ibu Aira dengan sinis. Tidak lama kemudian Ayu datang dan langsung menyajikan minuman dengan kurang ikhlas. "Aku minta sama ibu,
Bapak dan Mbak, jangan pernah meminta uang lagi sama suami aku. Dia sudah memberikan banyak uang sebelumnya pada kalian, ucap Aira dengan tegas. Kurang ajar sekali kamu, Ai. Suamimu saja tidak keberatan, sahut Ayu ketus. Iya, maksud kamu apa? Lagi pula Nak Mondi tidak marah. Dan lagi, ibu nggak minta uang sama kamu. Ibu minta sama menantu ibu, tambah Ibu Aira. Tapi menantu ibu itu suami aku, sahut Aira tidak mau kalah. Aku bukan nggak bolehin kalian minta uang, tapi seharusnya kalian tahu diri. Kalian senangnya meminta seakan Mas Mondi adalah bang kalian. Tambah Aira semakin berani. Ayu mendekat, ia mencekal dengan adiknya, namun buru-buru ditepis oleh Aira. Mbak udah nggak bisa berbuat senangnya sama aku ya, ucap Aira dengan sedikit tinggi. Ibu Aira bangkit dari duduknya. Bagus, kamu mentang-mentang sudah menikah dan mendapatkan pria kaya, kamu jadi kurang ajar, seru Ibu Aira. Aira, seharusnya kamu yang tahu diri. Kami sudah membesarkan kamu, ucap Bapak Aira pelan, namun tetap menusuk ke hati. Aira menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Beginilah hidupnya selama ini. Ia akan selalu terpojok, tidak ada yang membelanya. Aku tahu, Pak. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Tapi hal ini bukan berarti kalian bisa memanfaatkan suami aku. Dia orang lain, Bu. Pak, dia bukan anak kalian yang bebas kalian mintai uang, ucap Aira dengan air mata yang sudah mulai berlinang. Mondi mendekati istrinya. Ia sejak tadi diam karena ingin membiarkan Aira mengatasi keluarganya. Mondi akan bertindak saat mereka sudah kelewat batas. Sayang, bisik Mondi mengusap-usap punggung istrinya. Memang pantas kami culik, Ai. Sejak bayi, kamu memang gak pantas menjadi anak keluarga kaya, ucap Ibu Aira. Di saat emosi, mulutnya mengucur sebuah kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Sebuah fakta yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Aira menatap ibunya. Maksud ibu apa? Tanya Aira. Ibu Aira melipat tangannya di dada. Kamu itu kami culik. Sejujurnya kamu adalah anak keluarga kaya, jawab Ibu Aira tersenyum sinis. Aira semakin menangis sesaat mendengar penuturan ibunya. Jadi dia tidak dibuang oleh keluarganya, tetapi sengaja dipisahkan. Kenapa kalian jahat sekali, ha? Mondi membentak. Diam kamu. Kamu tidak usah ikut campur, balas Ibu Aira menunjuk wajah Mondi. Ibu, Bapak, siapa keluargaku? Tanya Aira sambil menangis. Kami tidak akan mengatakannya, jawab Bapak Aira yang juga sejak tadi diam. Mondi menatap satu keluarga itu dengan tajam. Tidak masalah, saya bisa menemukan semua identitasnya dalam waktu beberapa jam. Dan kalian akan saya pastikan masuk penjara atas kasus penculikan, ucap Mondi dengan tegas dan yakin. Jangan berani mengancam orang tuaku. Seharusnya kau bersyukur, karena orang tuaku mau merawatnya dan bukan membuangnya ke jalanan. Ayu menyahut tidak terima. Ayu lalu menatap Aira. Kau benar-benar tak tahu terima kasih, Ayu. Orang tuaku membesarkanmu dengan susah payah, tapi begini balasanmu, ucap Ayu dengan sinis. Aira memegang kedua sisi tangan kakaknya. Apa? Selama ini aku hidup hanya menerima siksaan kalian. Bahkan kalian rela menjualku. Itu bukan sebuah budi yang harus dibalas, sahut Aira. Seharusnya kalian membuangku saja di jalanan. Setidaknya aku tidak harus bertemu orang-orang jahat yang memisahkan anak dari keluarganya, tambah Aira sambil menunjuk kakak dan kedua orang tuanya. Ayu melayangkan tangannya hendak menampar Aira.
namun buru-buru ditahan oleh Aira. "Jangan pernah berani menyentuhku lagi, Ayu," teriak tekan Aira lalu menghempaskan tubuh Ayu agar menjauh darinya. Mondi senang melihat istrinya tidak diam saja saat ditindas. Ia suka Aira yang bisa melawan perlakuan